Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas kembali 20 latihan soal SKB pengelolaan keuangan negara. Ini adalah video yang keempat. Semangat belajar ya teman-teman. Oke, kita mulai saja. Yang bukan merupakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pajak yang dipungut atau dipotong, disetorkan dan dilaporkan oleh bendahara pengeluaran, yaitu A. Faktur pajak, B. Surat setoran pajak, C. Kwitansi, D. SPT masa. Maka jawabannya C. Kwitansi. Penjelasannya bisa dibaca ya teman-teman. Dokumen perpajakan merupakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pajak yang dipungut atau dipotong, disetorkan dan dilaporkan oleh bendahara pengeluaran, antara lain A. Bukti potong atau bukti pungut, B. Faktur pajak, C. Surat setoran pajak, D. SPT masa. Sedangkan dokumen penerimaan negara bukan pajak merupakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut atau dipotong, disetorkan dan dilaporkan oleh bendahara pengeluaran, antara lain bukti potong atau pungut, surat setoran bukan pajak, surat setoran pengembalian belanja. Berikut ini yang bukan merupakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran, yaitu A. SPM atau SP2D, B. Berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi, C. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran, D. Rekening koran. Maka jawabannya A. SPM atau SP2D. Dokumen pertanggungjawaban merupakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran, antara lain daftar rincian saldo rekening, rekening koran, berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi, konfirmasi penerimaan negara yang diterbitkan oleh KPPN, laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran. Soal berikutnya. Tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan A. Kebutuhan negara, B. Prioritas kebutuhan negara, C. Rasa keadilan dan kepatuhan, D. Rasa kemanusiaan dan keadilan. Maka jawabannya C. Rasa keadilan dan kepatuhan. Tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ini sesuai dengan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Soal berikutnya. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. A. 1 bulan, B. 2 bulan, C. 3 bulan, D. 4 bulan. Maka jawabannya B. 2 bulan. Sesuai dengan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Soal berikutnya. Pertanggungjawaban administratif dibuat oleh bendahara pengeluaran dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran paling lambat tanggal bulan berikutnya. A. 10, B. 7, C. 5, D3. Maka jawabannya A. 10. Pertanggungjawaban administratif dibuat oleh bendahara pengeluaran dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran paling lambat tanggal 10. Sesuai dengan Permendagri Nomor 55 Tahun 2008. Soal berikutnya. SPJ pengeluaran dibuat rangkap 4. 1 untuk arsip, 1 untuk PUD, dan 2 untuk diverifikasi oleh A.
PPK PPKD, B. PPK PPATK, C. PPK SKPD, D. PPK BUD. Maka jawabannya C. PPK SKPD. Untuk penjelasannya bisa dibaca ya teman-teman. Soal berikutnya, pertanggungjawaban fungsional dibuat oleh dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban fungsional tersebut berupa surat pertanggungjawaban yang merupakan penggabungan dengan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pertanggungjawaban fungsional dibuat oleh siapa tadi jawabannya? A. Bendahara Pengeluaran, B. Bendahara Penerimaan, C. Kepala SKPD, D. PPTK. Maka jawabannya B. Bendahara Penerimaan. Sesuai Permendagri nomor 55 tahun 2008. Soal berikutnya, Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor per 3 PB 2014 mengatur tentang, bisa dibaca ya teman-teman. Maka jawabannya A. Petunjuk teknis penatausahaan, pembukuan, pertanggungjawaban bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per 3 PB garing 2014 mengatur tentang petunjuk teknis penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara dan dilaksanakan atas dasar dokumen sumber. Untuk penjelasannya bisa dibaca ya teman-teman. Soal penatausahaan kas bendahara pengeluaran BPP KPA atau PPK atas nama KPA memastikan jumlah uang tunai yang berasal dari UPTUP di berangkas bendahara pengeluaran pada akhir jam kerja maksimal A. 20 juta, B. 50 juta, C. 75 juta, D. 100 juta. Maka jawabannya adalah B. 50 juta. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Ayat 1 DJPB nomor per 3 PB 2014. Soal berikutnya. Berikut yang bukan termasuk dalam pelaksanaan verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan adalah A. Menguji kesesuaian saldo awal, B. Menguji kebenaran perhitungan, C. Meneliti izin rekening bendahara, D. Menguji kesesuaian saldo UP. Maka jawabannya D. Menguji kesesuaian saldo UP. Verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan meliputi, bisa dibaca ya teman-teman. Verifikasi atas LPJ Bendahara Pengeluaran meliputi, bisa dibaca teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Lembar surat pengesahan DIPA Induk harus memuat hal-hal berikut ini, kecuali A. Nomor surat perintah pengesahan DIPA Induk, B. Dasar hukum penerbitan DIPA Induk, C. Identitas unit dan pagu DIPA Induk, D. Tanda tangan pejabat yang mengesahkan DIPA Induk. Maka jawabannya A. Kecuali nomor surat perintah pengesahan DIPA Induk. Lembar surat pengesahan DIPA Induk yang memuat dasar hukum penerbitan DIPA Induk, identitas unit dan pagu DIPA Induk, pernyataan syarat dan ketentuan, tanda tangan pejabat yang mengesahkan DIPA Induk, kode pengaman berupa digital stamp. DIPA Induk itu halaman 1 memuat informasi kinerja dan anggaran program, halaman 2 memuat rincian alokasi anggaran per
Persatker. Halaman 3, membuat rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Lembar surat pengesahan DIPA petikan harus memuat hal-hal berikut ini, kecuali A. Identitas dan pagu satuan kerja, B. Jumlah satuan target DIPA petikan, C. Pernyataan syarat dan ketentuan, D. Kode pengaman berupa digital stamp. Jawabannya B. Kecuali jumlah satuan target DIPA petikan. Lembar surat pengesahan DIPA petikan memuat antara lain A. Dasar hukum penerbitan DIPA petikan, identitas dan pagu satuan kerja, pernyataan syarat dan ketentuan, D. Kode pengaman berupa digital stamp. Soal berikutnya. Pasal 4 dan dilaksanakan atas dasar dokumen sumber. Sesuai atau lembaga. Selanjutnya, paling lambat berapa setelah tahun anggaran berakhir LKPP disampaikan Presiden kepada Badan Pemeriksa Keuangan? A. 30 hari, B. 1 bulan, C. 2 bulan, D. 3 bulan. Maka jawabannya D. 3 bulan. Pasal surat pengesahan DIPA Induk yang memuat dasar hukum penerbitan DIPA Induk, identitas unit dan pagu DIPA Induk, pernyataan syarat dan ketentuan, tanda tangan pejabat yang mengesahkan DIPA Induk, kode pengaman berupa digital stamp. DIPA Induk itu halaman 1 memuat informasi kinerja dan anggaran program, halaman 2 memuat rincian alokasi anggaran Persatker, halaman 3 membuat rencana penarik. Untuk penjelasan bisa dibaca ya teman-teman. Kewenangan untuk melakukan verifikasi atas dokumen wawancara, konfirmasi, inspeksi, dan lain-lain terhadap auditi sesuai dengan fungsinya merupakan wewenang A. Penyidik, B. Penyelidik, C. Penganggaran, D. Pemeriksa. Maka jawabannya D. Pemeriksa. Sesuai dengan fungsinya, pemeriksa mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi atas dokumen, wawancara, konfirmasi, inspeksi, dan lain-lain terhadap auditi. Oleh karena itu, auditi mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi dan melayani pemeriksa, sehingga situasi ini memberikan keuntungan bagi auditor berupa conformity person kepada auditi. Soal berikutnya. Pejabat eselon 4 atau kepala subbagian atau kepala seksi yang membidangi keuangan atau verifikasi dan akuntansi atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut ini, kecuali A. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan, B. Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan laporan keuangan, C. Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan, D. Menandatangani laporan keuangan UAKPA atau UAKPA dekonsentrasi atau tugas pembantuan atau urusan bersama. Maka jawabannya, ini pertanyaannya kecuali, maka jawabannya D. Menandatangani laporan keuangan UAKPA atau UAKPA dekonsentrasi atau tugas pembantuan atau urusan bersama. Sebelum SP2D cair yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran terlebih dahulu, yaitu pengajuan SPPUP, GU, TU, LS. Di dalam SPP tersebut terdapat rincian belanja.
Pengajuan yang diajukan sesuai dengan kebutuhan belanja OPD. Setelah SPP UPGU TULS diajukan, Bendahara Pengeluaran membuat SPM dan disahkan oleh PA untuk mencairkan SP2D UPGU TULS. Setelah divalidasi oleh bagian Kasdah dan disetujui oleh PPKD selaku BUD, maka SP2D tersebut dapat dicairkan. SP2D UPGU TU dimasukkan ke dalam buku pembantu simpanan Bank Bendahara Pengeluaran terlebih dahulu. Setelah itu, baru dimasukkan ke dalam buku kas umum Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. Setelah SP2D cair dan dibagikan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka SP2D tersebut dibelanjakan dan bukti dari belanja tersebut dikumpulkan sebagai bahan pembuatan pertanggungjawaban administratif. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga teman-teman semua lulus CPNS tahun ini. Amin. Jangan lupa klik subscribe, share, like, and comment. Thank you. Pandai. Iya. Mana saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas kembali 20 latihan soal SKB Pengelolaan Keuangan Negara. Ini adalah video yang keempat. Semangat belajar ya teman-teman.